Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan setiap yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum IPS SD. Yang pertama, perkembangan kurikulum IPS SD. Pemikiran yang melandasi kurikulum 2004 tidak dapat dilepaskan dengan konteks reformasi pendidikan nasional yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum 2004 lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau disebut juga dengan KBK. Belum sempat ditetapkan sebagai kurikulum secara nasional, namun tahun 2006 lahir kurikulum sebagai penyempurna KBK yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Sekolah Dasar tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006. Kurikulum ini mempunyai karakteristik antara lain tertata dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya dan jam pelajaran relatif lebih sedikit per minggunya. Kesemuanya ini memberikan peluang bagi guru sebagai pengembang kurikulum untuk berkreasi dalam mengembangkan kurikulum IPS. Namun, kurikulum ini memiliki nuansa yang padat dan memiliki paradigma yang baru dalam pembelajaran IPS. Saya Dina Ristiani sebagai pemateri kedua akan meneruskan pemateri pertama dari Mbak Intan, yaitu menurut Winata Putra, kurikulum 1975 menampilkan pendidikan IPS dan 4 profil sebagai berikut. Yang pertama ialah pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewarganegara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi. Yang kedua ialah pendidikan IPS terpadu untuk SD. Yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Dan yang terakhir ialah pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Menurut kurikulum 1994, program pengajaran IPS di SD terdiri dari IPS terpadu dan sejarah nasional. IPS terpadu adalah pengetahuan yang bersumber dari geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi serta ilmu politik yang mengupas tentang berbagai kenyataan dan gejala dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum 1994 IPS diberikan dari kelas 3 sampai kelas 6 dengan pembagian kelas 3 sebanyak 3 jam pelajaran, kelas 4 sampai kelas 6 sebanyak 5 jam pelajaran.
Kurikulum jika dilihat dari segi materinya itu sejak kurikulum 1964 dengan kurikulum 1986 sudah memperlihatkan perkembangan materi yang semakin padat. Namun dalam kurikulum 1994 materi mulai disederhanakan dan diserahkan kepada guru selaku pengembang kurikulum untuk memperluas serta memperdalam materi. Sedangkan dari segi alokasi waktunya, pada dasarnya antara kurikulum 1986 dengan kurikulum 1994, jumlah waktu yang disediakan itu tidak mengalami perbedaan. Namun dalam kurikulum IPS 2006, alokasi waktu relatif lebih sedikit yakni 3 jam dalam 1 minggunya atau 3 kali 35 menit. Perbedaannya itu terletak pada jumlah pokok bahasan, karena kurikulum 1986 itu sudah padat dengan materi sehingga kedalaman dan keluasaan materi cenderung dibatasi. Sedangkan kurikulum 1994, kedalaman dan keluasan materi diserahkan sepenuhnya kepada guru selaku pengembang kurikulum, dan kurikulum 2006 lebih simpel dan praktis. Saya, Rahma Anissa Fauziah, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang perbedaan penekanan antara kurikulum SD tahun 1994 dengan kurikulum tahun 2006. Yang pertama, kurikulum SD tahun 1994. Di dalam kurikulum SD tahun 1994 lebih menekankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung merupakan kemampuan dasar yang sangat diperlukan untuk membantu siswa dalam mempelajari dan memahami mata pelajaran. Yang kedua, muatan lokal. Mata pelajaran muatan lokal atau yang sering disebut mulok merupakan wahana untuk menyajikan sejumlah bahan pelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh masing-masing daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan alam, sosial, budaya yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan UU SPN pasal 39 ayat 2 dan 3, pasal 14 ayat 2 dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 yang menyatakan bahwa siswa sedini mungkin diperkenalkan pada teknologi dalam bentuk informasi dan perilaku teknologi. Yang keempat, yaitu wawasan lingkungan. Untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, pemerintah menggunakan berbagai media untuk menyampaikan pesan mengenai wawasan lingkungan pada masyarakat. Salah satu media yang digunakan adalah melalui pendidikan. Yang kelima, pengembangan nilai. Pendidikan tidak hanya memperhatikan pengembangan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mengembangkan kepribadian siswa secara keseluruhan termasuk pengembangan sikap dan nilai serta iman dan takwa. Yang keenam, pengembangan keterampilan. Keterampilan merupakan hasil belajar yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, baik di luar maupun di dalam kelas. Keterampilan itu meliputi keterampilan fisik atau manual, keterampilan sosial, dan keterampilan mental atau kognitif. Keterampilan-keterampilan tersebut membantu siswa dalam memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan. Yang kedua yaitu kurikulum SD tahun 2006. Pada kurikulum SD tahun 2006 lebih menekankan pada kerangka dasar kurikulum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Kelompok mata pelajaran estetika. 5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.